Halo teman-teman, kali ini 20 Film akan menceritakan alur film fiksi ilmiah yaitu Kode Ike yang rilis tahun 2019. Film yang berdurasi 1 jam 40 menit ini disutradarai oleh Jeff Chan. Kemudian, film ini diperankan oleh Robbie Amell, Stephen Amell, dan masih banyak lagi. Kode Ike menceritakan tokoh Connor yang memiliki kekuatan khusus, terpaksa bekerja di dunia kriminal karena harus membayar pengobatan ibunya. Sekedar mengingatkan agar tidak lupa mensubscribe channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Di pagi hari yang cerah, Connor membangunkan ibunya yang sedang tertidur di atas sofa, kemudian membuatkan ibunya secangkir kopi. Ketika mereka sedang berbicara, Connor menyadari penyakit kanker yang diderita ibunya semakin parah. Kemudian ibunya bilang bahwa ia baik-baik saja. Connor yang sedang menyetir melihat sebuah rumah yang sedang dibangun. Lalu ia menawarkan dirinya untuk menjadi pekerja di sana. Ketika sedang bekerja, tidak lama kemudian datanglah sebuah drone polisi untuk memeriksa pekerja di sana. Kemudian, terdapat salah satu pekerja di sana memiliki status sebagai penjahat. Polisi pun menangkapnya. Namun sayangnya, penjahat tersebut melawannya. Kemudian, polisi tersebut memerintahkan robotnya dan menembak penjahat tersebut. Body now! Do not move! Polisi yang mendapatkan laporan lokasi seorang pengedar narkoba langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengepungnya. Pada malam hari, Connor menjemput ibunya yang sedang bekerja di toko supermarket. Ibunya Connor tidak sengaja menjatuhkan barang toko lalu dimarahi oleh bosnya. Connor yang melihat ibunya dimarahi tidak terima, lalu ingin melawannya dengan kekuatan supernya. Tetapi ibunya menahannya. Keesokan harinya, Connor berkumpul bersama buruh harian untuk mencari sebuah pekerjaan. Tidak lama kemudian, datanglah sebuah mobil van milik kelompok penjahat, lalu menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang besar. Connor yang sedang membutuhkan uang, dia pun menerima tawaran tersebut. Malam harinya, Garrett, Freddy, dan Maddie membawa Connor untuk mencuri hidrogen di sebuah gudang. 10,000. Di saat mereka sedang mencuri, tidak lama kemudian datanglah seorang penjaga gudang. Need to see some ID. Kemudian, polisi menerima laporan bahwa sebuah gudang telah dicuri. Tidak lama kemudian, polisi datang. Dan polisi yang mendapatkan laporan deskripsi kendaraan pencuri di gudang, lalu mengidentifikasi mobil van. Karena mereka sudah mengubah penyamarannya, mereka pun lolos dari polisi. Kemudian, sampailah mereka di markas persembunyian Marcus, sang bandar narkoba. Marcus yang sedang ditagih hutang oleh mafia, dia diancam akan dibunuh jika tidak melunasi hutangnya. Tidak lama kemudian, Garrett memperkenalkan Connor kepada Marcus. Marcus yang memiliki kemampuan super membaca pikiran, lalu menatap mata Connor untuk mengetahui tujuan Connor bergabung bersama kelompoknya. Kemudian Garrett menawarkan pekerjaan lagi kepada Connor dengan bayaran yang lebih besar, yaitu merampok bank. Connor yang sedang menghitung uangnya, kemudian ibunya datang. Connor kemudian berbohong kepada ibunya bahwa ia telah diterima di sebuah perusahaan. Tapi sebenarnya dia bekerja bersama kelompok penjahat yang bekerja sama dengan bandar narkoba. Di pagi harinya,
Connor dijemput oleh Garrett di tempat biasa. Garrett dan Connor mencuri sebuah mobil di pinggir jalan yang sedang terparkir, dan mereka pergi ke sebuah gudang tua terbengkalai. Di sana, Garrett mengajarkan Connor untuk mengendalikan kekuatannya. Pada malam harinya, polisi memata-matai Connor. Karena polisi mencurigai Connor adalah salah satu pencuri yang mencuri di gudang hidrogen. Di pagi hari, Garrett dan Connor datang ke bank untuk mengamati situasi di sana. Sesudah dari bank, Connor dan kelompok penjahat berkumpul kembali di tempat makan untuk merencanakan perampokan di bank. Malam hari tiba, Connor dan kelompok penjahat menjalankan aksinya. This is not the time to get forgetful. Let's go! They're packing. Get up! Ketika brankas berhasil dibobol, Garrett kesal karena uang yang berada di dalam brankas tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian mereka pun kabur melalui pintu belakang. Namun sayangnya, mereka disergap oleh drone polisi. Connor yang sudah mahir menggunakan kekuatannya lalu menyerang drone polisi hingga terjatuh. Put your hands behind your head. Kemudian mereka pun pergi ke markas Markus untuk memberikan hasil curiannya. Markus kemudian kesal karena hasil curiannya tidak cukup untuk membayarkan utangnya kepada mafia. Anak buah mafia yang mendengarnya kemudian berniat untuk membunuh Markus karena tahu Markus tidak bisa melunasi hutangnya. Tidak sengaja, Connor melihat Nia yang sedang meneteskan cairan narkoba ke matanya. Connor kemudian menghampirinya. Nia yang mengetahui Connor terluka, dia pun menyembuhkannya karena dia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Connor pun pulang ke rumah. Kemudian ibunya bertanya kepada Connor dari mana saja uang yang dia dapatkan. Connor pun berbohong kepada ibunya bahwa ia bekerja di perusahaan yang sudah pernah dia ceritakan sebelumnya. Ibunya yang mengetahui Connor berbohong dan mengetahui Connor bekerja sebagai penjahat, kemudian tidak dapat mengontrol kekuatannya yang membuat penyakit kanker yang diderita ibunya semakin parah. Kemudian Connor membawa ibunya ke rumah sakit. Ketika Connor keluar dari rumah sakit, di luar sudah ada polisi yang menunggunya, lalu menangkapnya dan menginterogasinya. Dikarenakan tidak memiliki bukti yang cukup kuat, Connor pun dibebaskan. Di pagi hari, Connor dan Garrett datang kembali ke markas Markus untuk bekerja sama. Di sana, Garrett memberitahu bahwa ada mobil polisi yang membawa narkoba sitaan untuk dimusnahkan. Mereka pun merencanakan untuk mencuri narkoba tersebut dari polisi. Kemudian, Connor meminta imbalan. Jika dia dan timnya berhasil mencuri narkoba sitaan tersebut, dia meminta Nia menjadi miliknya. Kemudian, Markus menyetujuinya. Tidak lama kemudian, mereka pun pergi ke tempat tujuan. Di lokasi, Garrett, Connor, dan anak buah Markus menyerang mobil polisi. Yep! What's he doing? 118 is requesting clearance. Fucking move it! You're burning the hole! Pada saat ingin membawa narkoba hasil curian, Markus mengkhianati mereka. Di malam harinya, Connor meminta bantuan kepada polisi yang pernah menangkapnya dan memberitahu di mana markas Markus berada. Polisi yang sudah tahu di mana markas Markus berada lalu mengepungnya.
Ally ground units on the move. Give me a fucking hand! It's 108, 30 meters to talk. Look out the back! Pada saat ingin melarikan diri, tiba-tiba Garrett datang, lalu menembak Marcus dan juga pengawalnya. Connor lalu membawa Nia ke rumah sakit untuk menyembuhkan ibunya yang sedang koma. Karena Connor tidak tega melihat Nia kesakitan, Connor pun memberhentikannya. Namun sayangnya, ibu Connor meninggal. Setelah kejadian tersebut, Connor melepaskan Nia dan memberikan sebuah mobil. Dan film pun selesai.